tadi disebut fitnah atau segala gitu ya. Nah itu kalau memang terbukti tidak ya biasanya si yang dirugikan memang tidak banyak yang tidak melalui proses hukum pidana tapi lebih kepada kebanyakan denda akhirnya kalau tidak terbukti kan. Itu bisa. Artinya dia bisa melakukan gugatan balik kalau perdata ya, misalnya digugat perbuatan melawan hukum, melakukan bla 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 bla, akhirnya itu persoalan fitnah segala macam dan tidak terbukti, dia tuh sebetulnya bisa memasuki gugatan penyertaan ya di situ untuk melakukan ganti kerugian. Itu biasanya sering banyak dilakukan seperti itu. Itu biasanya begitu. Selamat datang di Ermo TV. Bersama saya, Saiful Zaman, kebaikan yang terorganisir akan selalu mengalahkan kejahatan. Artinya kan kalau itu dilakukan beberapa tahun lalu ketika gonjang-ganjing ini sudah mulai muncul, tampaknya bisa selesai. Tapi kalau melihat dinamika hari ini, anggaplah misalkan Pak Jokowi tampil ke muka menunjukkan respon publik saya kira sudah berbeda. Jadinya, tunggu dulu, periksa dulu sama face recognition, periksa dulu sama software ELA dan seterusnya gitu. Seterusnya kan, dan akhirnya ya masyarakat pengen lebih detail, pembuktiannya ingin detail. Memang kalau pembuktian ingin lebih detail dan lebih valid ya, memang harus proses hukum pada akhirnya. Ya walaupun ya itu pernah kan diungkapkan Pak Jokowi, ya kan di mana di Solo bahwa dia ketika didatangi tim TPUA ya saya nggak mau ngasih ini. Nanti aja katanya di muka hukum ya itu memang haknya nggak ada masalah ya. Cuma tapi di tengah jalan setelah pada pulang saya juga dapat berita bahwa itu pernah diperlihatkan kepada wartawan. Wah, tapi ya itu diperlihatkan tapi nggak boleh dipoto gitu, nggak boleh diraba, nggak boleh dipoto. Itu menjadi masalah baru malah gitu kan. Apa itu masalahnya? Ya masalahnya kenapa sih mesti tidak dipoto? Wartawan ya media di mana-mana juga butuh foto, apalagi itu bicara soal validitas sebuah sertifikat yaitu ijazah. Kan perlu tahu. Ngapain ngajak-ngajak wartawan ngeliatin tapi nggak boleh dipoto. Ya kan gitu. Itu malah jadi blunder menurut saya. Jadi blunder, jadi ini tambah ke sini, tambah masyarakat jadi tambah tidak percaya, itu masalahnya. Tambah jadi tidak percaya. Ya saya pikir ya udah kalau memang harus jadi proses hukum ya jalani aja. Ya cuma begini kan, ya memang pasal yang diterapkan itu perkiraan saya 160. Kalau pasal 160 jadi ya penghasutan. Nah, itu dianggapnya ada sebagian yang bisa menganggap begini, penghasutan itu pasal yang berdiri sendiri, ya kan, menghasut orang untuk melakukan sesuatu, mengajak orang untuk, mungkin itu berangkat dari ajakan ketika ada layar, ada juga podcast, untuk bisa datang geruduk Gajah Mada, geruduk ke rumah Pak Jokowi, ya kan. Tapi kan ya itu namanya itu boleh saja dirumuskan menjadi menghasut ya. Ya tapi kan nggak bisa berdiri sendiri penghasutan ini, nggak bisa berdiri sendiri. Untuk apa? Ya itu untuk apa? Menserianya itu harus jelas. Ada niatnya apa? Kalau kehilapannya dalam konteks apa? Ini harus jelas. Ini bagaimanapun juga larinya tetap kepada konteks geruduk itu adalah ijazah. Nah, persoalannya sekarang dari penasihat hukum Pak Jokowi memang ya pernah mengatakan pada ketika itu proses di perdata ya digugat. Ya kalau penggugat itu ya yang menggugat itu harus membuktikan. Itu biasa ya. Dalam hukum acara ya sudah biasa begitu. Silakan penggugat duluan buktikan mana gitu ya. Ini sekarang yang melaporkan. Nah, pelapor ini harus siap juga nanti. Karena ini sekarang yang melapor terbalik nih. Kalau dulu
TPUA kalau nggak salah ya, dulu TPUA, sekarang terbalik nih. Sekarang grupnya Pak Jokowi, sebut saja grupnya Pak Jokowi. Karena ini kan bukan Pak Jokowi dan penasihat hukumnya nih. Ternyata ada ormas ini ya. Nah, dia harus siap membawa bukti ijazah aslinya. Gitu. Karena sekalipun ini pasal berdiri sendiri penghasutan, nah tujuannya itu harus jelas, penghasutan untuk kepentingan apa, dalam kepentingan apa segala macam. Dan ini jelas sebetulnya. Ya, untuk disebut penghasutan juga masih, ya terus terang lah ya, saya bukan ingin mempengaruhi para penegak hukum yang akan memproses. Ya, penghasutan itu jelas sebetulnya ada beberapa narasi yang dikatakan sebetulnya ini untuk melihat, ingin mengklarifikasi ijazah yang diduga palsu itu. Kedua, malah ditambah untuk halal bihalal katanya, ya kan? Loh, ngajak masyarakat silahkan yang mau hadir. Nah, sampai sejauh mana ini bisa masuk ke ranah penghasutan gitu. Itu dia. Konon katanya yang saya pahami juga penghasutan itu apa, kalau tidak salah buktinya harus material gitu, atau artinya penghasutan itu harus mengarah pada tindakan pidana. Iya, betul. Apakah geruduk rumah Jokowi itu masuk pidana? Kan begitu berarti kan? Iya. Dan tujuan geruduk tuh apa gitu. Dan satu itu, kedua juga ya, yang tadi intinya kaitannya penghasutan itu kaitannya jelas dengan ijazah. Jelas. Dan itu ada mereka melalui permohonan loh Pak, bukan permohonan, melalui pemberitahuan. Jadi sebelum dia menggeruduk, dia memberitahukan kepada UGM, dia memberitahukan bahkan ke Pak Jokowi, gitu. Jadi ya kalau mau niat penghasutan yang murni di dalam pasal 160, ya ngapain pakai pemberitahuan segala macam, ya geruduk aja ya kan? Nah, karena ini memang bukan tujuan utama sih. Geruduk itu bahasa biasa, bahasa ini atau kehadiran ini bahkan sudah melalui surat-surat itu. Bahkan jadi niatnya tidak ada niat yang terlalu macam-macam, menserahnya tuh nggak kena. Bahkan informasi yang kita dapatkan dari Pak Rizal katanya prosesnya itu melalui Polres Surakarta, kemudian ada intensitas diskusi dan pihak Polres lah yang mengantarai sehingga bisa terjadinya pertemuan itu gitu. Jadi ini pertemuan yang baik-baik saja. Gitu. Apalagi sampai ke situ ya. Saya pengetahuan saya bahwa itu infonya sudah sudah ada pemberitahuan sebelumnya lah, termasuk ke rumah Pak Jokowi. Kalau begitu apakah bisa dikatakan dalam diskusi yang kita barusan lakukan bahwa pasal 160 itu cenderung dipaksakan gitu? Nah, kalau saya menyebut cenderung dipaksakan sangat mungkin ya, sangat mungkin ya. Itu dipaksakan karena memang itu yang barangkali yang lebih dekat ya untuk bisa menjerat. Ya. Soalnya kalau ke pasal penghinaan tadi ya, pasal mempermalukan lah segala macam itu kan. Nah itu karena ini pelapornya grup Pak Jokowi, kalau masuk ke area situ itu jelas-jelas memang dia harus bisa memperlihatkan. Misalnya begini, saya kan melaporkan Anda melakukan sesuatu ya, misalnya kebohongan segala macam. Nah saya ketika masuk sebagai pelapor, saya membawa punya kewajiban untuk membukti secara materi bahwa itulah kebohongan Anda inilah. Ini kan ya ini yang menuduh lah, yang melapor itu kan dari grup. Nah, mereka harus siap dengan bukti ijazah aslinya. Tapi kalaupun begini Pak Dinin, misalkan mereka bawa bukti ijazah asli dan ternyata misalkan anggaplah ijazah itu setelah dibuktikan benar-benar asli. Apakah itu menjadi bisa masuk pasal itu? Karena kan logikanya misalkan, nah kenapa baru dilihatin sekarang? Kan dimintanya dari tahun-tahun lalu. Gaduh, keterlambatan membuktikan itulah yang membuat gaduh gitu. Logika begitu masuk nggak Pak? Bisa aja.
bisa aja ya masuk. Ya artinya kalau memang itu terbukti memang, karena dalam konteks apa istilahnya tadi disebut fitnah atau segala gitu ya. Nah itu kalau memang terbukti tidak, ya biasanya si yang dirugikan memang tidak banyak yang tidak melalui proses hukum pidana, tapi lebih kepada kebanyakan denda akhirnya kalau tidak terbukti kan. Itu bisa. Artinya dia bisa melakukan gugatan balik kalau perdata ya, misalnya digugat perbuatan melawan hukum, melakukan bla 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 bla, akhirnya itu persoalan fitnah segala macam dan tidak terbukti, dia tuh sebetulnya bisa memasuki gugatan penyertaan ya di situ untuk melakukan ganti kerugian. Itu biasanya sering banyak dilakukan seperti itu biasanya begitu.